Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya akan menuturkan terkait dengan sejarah, legenda asal-usul, mitos dan misteri dari Gunung Tilong Kabila. Gunung Tilong Kabila yang ada di Gorontalo. Bagaimana kisah legenda, mitos dan misteri Gunung Tilong Kabila ini? Silakan disimak berikut ini. Gunung Tilong Kabila adalah nama sebuah gunung yang terletak di Desa Dumbaya Bulan, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo di Pulau Sulawesi. Gunung Tilong Kabila memiliki ketinggian 1535 meter di atas permukaan laut dan menjadi gunung tertinggi ke-20 di Provinsi Gorontalo. Ada sebuah kisah legenda terkait dengan Gunung Tilong Kabila dan juga asal-usul Gorontalo itu sendiri yang berdasarkan pada hikayat mengenai Kerajaan Suwawa. Kerajaan Suwawa setelahnya menjadi Kesultanan Suwawa adalah kerajaan tertua di wilayah Semenanjung Utara Sulawesi. Kerajaan Suwawa dikenal pula dengan nama Kerajaan Tuwawa atau Pohalaa Suwawa. Berdasarkan catatan sejarah, Kerajaan Suwawa juga disebut sebagai Tiombu atau leluhur dari seluruh kerajaan-kerajaan yang ada di wilayah Gorontalo. Kerajaan ini terbentuk sejak abad ke-6 atau sekitar tahun 500 Masehi. Berbagai cerita masyarakat dan juga catatan sejarah yang ada membenarkan bahwa wilayah Gorontalo dulu hanya berupa gunung-gunung yang menjulang di tengah lautan. Terdapat 3 buah gunung yang saat itu disebutkan sebagai wilayah pertama yang dihuni manusia, sehingga disebut pula dengan nama Huidu Totolu atau 3 gunung atau Gunung Telu, dan akhirnya berkembang dan menjadi nama Gorontalo saat ini, yang mana berasal dari kata Gunung Telu yang akhirnya diserapkan menjadi kata Gorontalo. 3 gunung tersebut yaitu Gunung Tilong Kabila, Gunung Gambuta, dan Gunung Malenggalila. Dari cerita lain juga disebutkan bahwa nama Gorontalo berasal dari kata Gunung Telu yang juga bermakna 3 gunung yang disematkan oleh para perantau dari pulau seberang yang singgah ke wilayah tersebut. Konon, ketiga nama gunung tersebut merupakan nama orang-orang pertama yang bermukim di wilayah Gorontalo. Gunung Tilong Kabila berasal dari nama manusia pertama yang ada di sana, yaitu Tilong Kabila yang berjenis kelamin perempuan. Sementara di Gunung Gambuta terdapat seorang manusia pertama yang berjenis kelamin laki-laki bernama Mudulyo. Begitu juga dengan Gunung Malenggalila yang merepresentasikan seorang lelaki pertama yang hidup di sana. Ketiga manusia tersebut menurut catatan sejarah purba Suwawa juga dikaitkan dengan kisah Nabi Nuh alaihissalam dan pengikutnya yang selamat dari bencana banjir bandang. Mudulyo dan juga Tilong Kabila bertemu di suatu lembah dataran tinggi di antara ketiga gunung tadi. Lembah tersebut sangatlah luas dan terang, hingga akhirnya tempat tersebut diberi nama Dataran Tinggi Bangio. Bangio merupakan nama tempat dari bahasa Suwawa. Keduanya kemudian menikah dan memiliki keturunan yang kelak menjadi leluhur peradaban masyarakat Suwawa pada khususnya dan masyarakat Gorontalo pada umumnya. Salah satu keturunan dari pernikahan Mudulyo dan Tilong Kabila yang terkenal adalah Putri Peda atau
Piida. Putri Pida atau Piida dikenal arif dan bijaksana. Dialah konon pencetus lahirnya dua kelompok masyarakat yang termasyhur di kalangan adat Gorontalo. Dua kelompok masyarakat tersebut yaitu Pidotria dan juga Witohia. Kedua kelompok yang dibentuk tersebut kemudian beranak pinak dan membentuk kelompok masyarakat awal Suwawa atau cikal bakal penduduk Gorontalo pada abad ke-4 Masehi. Dalam perkembangannya, kedua kelompok ini pun berunding dan menyetujui dibentuknya Pohalaa Tuwawa atau Kerajaan Suwawa pada tahun 500 Masehi. Adapun pemimpin pertama Kerajaan Suwawa adalah seorang perempuan bergelar Olongia dengan nama Ayudugia. Dalam catatan sejarah, Olongia Ayudugia atau Ratu Ayudugia memerintah sejak tahun 500 Masehi hingga tahun 579 Masehi. Itulah legenda Gunung Tilongkabila dan juga sejarah Kerajaan Suwawa serta awal mula adanya penduduk di Provinsi Gorontalo hingga saat ini. Yang pasti, Tilongkabila merupakan pegunungan tertinggi di Gorontalo. Banyak pemandangan yang dapat dilihat dari puncak Gunung Tilongkabila. Di Gunung Tilongkabila terdapat air panas yang dapat digunakan sebagai sumber mata air pemandian air panas seperti halnya di tempat wisata lainnya. Banyak pendaki yang berlomba-lomba untuk mencapai puncak Gunung Tilongkabila tersebut, meskipun terhitung untuk perjalanan akan terasa melelahkan. Para pendaki yang menuju Gunung Tilongkabila tidak akan menyesal, karena ketika pengunjung yang telah kelelahan mendaki sudah mencapai puncak Gunung Tilongkabila, akan terlihat hutan yang ada di bawah gunung dan dapat melihat matahari yang terbenam sekitar pukul 5 sore. Para pendaki sambil beristirahat dapat menikmati pemandangan tersebut sambil beristirahat sejenak setelah mencapai puncak gunung. Matahari yang terbenam merupakan salah satu kelebihan dari Gunung Tilongkabila. Di sisi lain, kebanyakan warga mempercayai bahwa Gunung Tilongkabila bila dapat menghasilkan air panas yang menjadi daya tarik bagi pengunjung untuk melihatnya, karena kebanyakan lereng gunung hanya menghasilkan aliran air. Tapi air panas yang dihasilkan Gunung Tilongkabila digunakan oleh wahana wisata Taman Nasional Boganinani untuk menjadi pemandian air panas. Masyarakat mempercayai bahwa setiap orang yang mandi dengan air panas Gunung Tilongkabila akan dapat sembuh dari segala penyakit yang diderita orang tersebut, terutama penyakit kulit. Nah, itulah sekilas mengenai Gunung Tilongkabila yang ternyata berkaitan dengan sejarah dari Kerajaan Suwawa serta asal musul nenek moyang dari Gorontalo. Ya, awal mula dari orang-orang yang ada di Gorontalo yang kemudian berkembang pinak hingga saat ini. Terima kasih sudah menyimak terkait dengan Gunung Tilongkabila ini di channel YouTube Boring Vlog. Di channel ini, Anda juga bisa menyimak berbagai kisah legenda yang ada di Gorontalo maupun berbagai wilayah Indonesia lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita lainnya.